Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini tentu kita semua berharap Allah dalam keadaan terus melimpahkan maghfirahnya, hidayahnya, taufiknya. Begitu juga kepada Bung Kameramen. Begitu ya? Siap. Oke, baik. Pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan kembali menyimak dibacain berita. Dibacain berita akan segera bergerak. Silakan. Baik, Bung Alfian. Ini ada berita, aduh Bung Alfian. Lucu Bung Alfian. Ini dari Kurusetra Republika.co.id. Selasa 14 Juni 2022 Bung Alfian. Judulnya, soal rendang babi, Gus Mus sebut korupsi lebih najis daripada makan babi dan minum bir. Innalillahi. Nah Bung Alfian, mungkin kita tidak fokus ke dalam berita ini Bung Alfian, karena menurut saya ini tidak solutif Bung Alfian. Jadi kita meluncur ke berita dari Tempo Bung Alfian, yaitu akhiri kontroversi rendang babi. Nah Bung Alfian, masuk dalam beritanya, ribut-ribut rendang babi mencuat lagi gara-gara cuitan seorang penceramah dan pesohor media sosial. Ini kalau tidak salah namanya Ustadz Hilmi Bung Alfian. Sontak cuitan itu mengundang reaksi negatif warganet. Sontak cuitan itu mengundang reaksi negatif warganet yang umumnya juga malas mencari kebenaran sebuah unggahan sebelum berkomentar atau membagikan ke jaringan pertemanan mereka. Jadi Bung Alfian, mungkin ini buat pengetahuan awal aja Bung Alfian. Jadi ada satu restoran Padang lah ya, ternyata dia menyediakan rendang babi Bung Alfian. Katanya ini udah tutup, udah tutup, udah apa? Nah tapi baru rame sekarang. Nah respon awal Bung Alfian bagaimana? Tapi kalau menurut saya Bung Alfian, walaupun ini sudah lama misalkan tutup atau apa, tapi kan itu artinya pernah ada. Dan saya khawatir ada Muslim yang pernah makan Bung Alfian karena nggak tahu tentang hal ini Bung Alfian. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai sebuah menu yang kemudian muncul dengan nama rendang babi. Iya. Rendang memang sebuah menu masakan yang tidak bisa ditahan. Iya. Tidak bisa dibendung. Dia menembus mancanegara. Di mana di dunia ini yang tidak akan berjumpa dengan restoran Sumatera Barat yang dikenal dengan restoran Padang. Iya. Itu merupakan sebuah hal yang bisa kita sama-sama maklum. Ketika bumbu rendang diolah bersama babi, tidak ada masalah selama dia tidak dikonsumsi atau dihidangkan atau ditipu-tipukan kepada orang-orang umum yang mayoritas menjadikan Muslim. Saya sebagai orang yang punya darah saya boleh saya bilang darah saya 100% darah Minang. Karena ayah saya orang Minangkabau, ibu saya yang membuat saya punya sebutan sebagai Alfian Tanjung. Tapi yang jelas ini mengecewakan buat kami orang Sumatera Barat. Tidak ada dalam sejarah secara historis kami ini punya terah atau punya titisan atau tetesan yang berurusan dengan orang-orang yang menganggap kekafiran itu sebagai hal yang biasa. Betul. Intinya rendang babi no way. Rendang babi bukan kami gitu loh. Rendang babi bukan kita bagi yang Muslim. Saya pikir itu perlu dipertegas karena Rasulullah mengatakan al-halalul bainun, al-haramul bain. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi buat kita dan kepada tokoh-tokoh Islam juga diharapkan mulut Anda itu coba dihubungkan dengan ketaatan pada Allah. Jangan dengan atas nama sastra, jangan dengan atas nama ketenaran pribadi Anda lalu Anda ngomong seenaknya aja. Katakan yang haram itu haram, karena babi itu diharamkan oleh Allah dan ayatnya sangat jelas, tidak usah disandingkan dan dikoneksikan dengan yang lain. Daging babi itu hukumnya haram dan rendang babi itu juga haram. Baik, Bung Alfian, sebetulnya yang disorot adalah ini Bung Alfian. Makanan Padang itu kan image-nya itu halal Bung Alfian. Nggak ada makanan Padang yang haram. Nah artinya dengan munculnya rendang babi, nanti ada dendeng babi, nanti ada gulai babi. Nah maksud saya gini Bung Alfian, kalau saya sebagai netizen berpandangan, ya kalau lu punya
rendang babi atau gulai babi, nggak usah lah bilang masakan Padang. Misalkan lu bilang toko haram, restoran haram gitu Bung Alfian. Nah ini benar yang Bung Alfian sampaikan. Kalau mereka memasak untuk kalangan mereka sendiri, ini nggak ada masalah. Ini masalah kan dijual Bung Alfian. Dijual. Kalau orang nih Bung Alfian, banyak kasus Bung Alfian, beli di GoFood, ternyata daging itu daging babi. Itu banyak Bung Alfian kasus kayak gitu. Jadi ada penjual-penjual, ini nggak tahu ya kasusnya dia apa bagaimana. Tapi banyak kasus yang ternyata kita beli dagingnya daging babi. Jadi ketidakjujuran pedagang itu biar dagangannya laku, dia tidak menjelaskan kalau makannya itu haram atau bagaimana gitu Bung Alfian. Nah ini kan mungkin kalau orang-orang netizen yang saya lihat Bung Alfian, mereka tuh khawatir orang yang selama ini ketika makan nasi Padang udah di mindset di otaknya tuh udah 100% halal. Nah kita kan nggak tahu ternyata apakah, jadi kalau menurut Tempo, restoran ini sudah tutup 2 tahun yang lalu dan pemiliknya pun telah meminta maaf. Ini yang disorot Bung Alfian. Di mana rendang babi lain yang dijual yang tidak tersorot, yang tidak ketahuan. Nah ini gimana respon Bung Alfian? Kita yang tadinya awalnya tenang makan nasi Padang, akhirnya jadi dibikin ragu lah oleh orang ini. Gimana Bung Alfian? Ya, pertama ini sebuah situasi yang membuat kita perlu menghitung bahwa pentingnya sebuah kebijakan politik. Kenapa saya jawab begini? Kan ini juga hak asasi manusia. Betul. Hak asasi manusia Muslim adalah mendapatkan jaminan bahwa apa yang dia makan, yang dia minum, dia konsumsi itu adalah halal. Artinya kehalalan tersebut harus dari hulu ke hilir. Nah, kalau nanti pihak konsumsi melalui media atau melalui online, melalui apa segala macam, ya mereka harus segera juga menjawab itu, dan ini menuntut akhirnya apakah DPR atau apa itu nanti akan keluarkan undang-undang atau menggunakan undang-undang yang ada untuk menjadikannya sebagai pelanggaran yang fatal. Artinya gini, buat kaum muslimin, kita ini mayoritas. Kita masih ingat dulu ada kasus Ajinomoto. Ketika Ajinomoto sebuah merek yang pernah lalu kemudian dilansir mengandung zat babi, itu di zaman kepemimpinan Bapak Abdurrahman Wahid. Itu baru 2 hari saja itu nangis darah itu. Rugi. Mereka. Artinya, sekali lagi kepada kaum muslimin secara nasional, kita bersiap untuk tahun-tahun politik. Maka artinya kita akan mempertegas pemilihan ketua RT, ketua RW, sampai pejabat-pejabat yang paling pucuk. Kita tidak akan pernah memberikan tempat untuk orang yang tidak muslim. Kita berharap juga pemimpin yang berjiwa Islam. Begitu. Iya Bung Alfian. Jadi kan soal makanan nih kita repot ya. Harusnya kalau yang makanannya haram tulislah haram. Nah Bung Alfian, jadi saya coba bacakan Bung Alfian tweetnya Ustadz Hilmi. Jadi Ustadz Hilmi ini men-tweet dan memunculkan Instagram orang yang jual ini nih, First Indonesia a non halal Padang food. Dia tulis. Nah tapi Ustadz Hilmi berkomentar begini Bung Alfian. Menurut saya ini sudah melampaui batas. Warga Minang teguh dengan prinsip adat Basani Sara Basani Kitabullah. Masakan Padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan, dan kehalalannya. Tolong jangan rusak itu. Kalaupun trik marketing ini sudah kelewatan. Semoga segera diambil tindakan. Kalau menurut saya respon Ustadz Hilmi ini ya gimana ya, saya sebagai, walaupun ibu saya bukan orang Padang, ngaku-ngaku orang Padang boleh lah Bung Alfian ya. Tapi bapaknya orang Padang. Iya itu Bung Alfian. Jadi yang saya tadi sampaikan Bung Alfian, kita yang biasa makan nasi Padang aman, jadi ngerasa tidak nyaman gitulah dengan adanya makanan Padang yang dibikin haram. Nah ini Bung Alfian. Tapi saya mungkin untuk akhir bacain berita Bung Alfian, saya melihat Ustadz Hilmi ini hanya berkomentar seperti itu, tapi buzzer-buzzer itu ngebulinya. Akhirnya Bung Alfian, terlihat mereka meremehkan halal dan haramnya babi. Jadi udahlah nggak usah dibahas, udahlah nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diributi. Ya seperti judul berita yang kita sedang baca ini, apa namanya? Akhiri kontroversi daging babi. Nah ini gimana Bung Alfian? Akhirnya jadi muncul, bahkan Bung Alfian, saya pernah temui ini teman-teman saya yang pernah saya temui di luar lah ya. Mereka ada yang makan babi itu biasa Bung Alfian. Jadi entah itu dari orang tuanya atau orang tuanya nggak tahu. Jadi meremehkan hal yang halal itu, yang haram itu masuk
ke dalam tubuhnya. Ini bagaimana? Dan pesanlah Bung Alfian untuk kita semua. Yang jelas ini membuat kita semakin harus punya kemampuan bersikap selektif. Iya. Kalau kita mau memesan lewat GoFood atau media online atau akses online, ya kita harus bisa tegas bahwa kami, ya kan saya pikir rumah makan Padang juga banyak kok yang menggunakan itu. Enggak, ya pesannya kepada pusat-pusat produsen, produsen orang-orang Padang itu yang pertama. Nah tadi ada yang menarik soal orang menyepelekan hal yang haram. Orang ketika sampai kepada menyepelekan hal-hal yang haram, berarti dia sudah sampai di posisi menyepelekan Allah. Nah, ketika orang menyepelekan Allah, berarti dia diharapkan tahu diri untuk tidak minta pertolongan Allah. Itu penting. Betul. Menganggap haram itu biasa, menganggap haram itu bukan persoalan, berarti tidak persoalan kalau Anda masuk neraka. Tidak persoalan kalau nanti Anda tidak dapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Dia artinya untuk pandangan ini ya kepada Ustaz Hilmi, saya pikir itu sebuah pernyataan biasa saja sebenarnya kan, malah bersifat informatif. Betul. Nah, tapi secara edukatif saya ingin mengatakan siapapun yang menganggap haram itu soal sepele, berarti Anda sepele di hadapan Allah. Selesai sudah ya, Anda sudah selesai dan nggak perlu nanti menangis-nangis di yaumul masyar, yaumul jaza, yaumul bas, bahwa Anda minta peluang yang lebih mudah, tidak bisa karena Anda sudah menyepelekan. Nah yang kedua, mungkin bagi para produsen, para rumah makan Minang yang ada bersebar di seluruh dunia, agar juga Anda menggencarkan publikasi online Anda supaya bisnis kita tambah maju, kita bisa berkembang dan kita pastikan kepada para konsumen apa yang kita makan merupakan hal yang halalan thayyiban sesuai dengan menu cita rasa, sesuai dengan nenek mama dan orang-orang tua kita masa lalu. Itu kira-kira orang Padang ini kesempatan publikasi semakin moncer dan semakin eksis. Amin. Ya, inilah dibacain berita pada sesi kali ini. Untuk kita no way rendang babi, no way. Apa tadi tuh yang pakai babi-babi juga? Ya enggak, itu kekhawatiran saya Bung. Iya, yang lain-lain no way. Dendeng babi apa? Iya. Dan saya pikir kalau itu nanti terpublikasi dengan jelas dan transparan, ya kita punya pelajaran ada di kasus Ajinomoto. 2 hari aja ngejengkang gitu. Betul. Jadi tidak usahlah kepada saudara-saudara memandang remeh. Umat Islam tetap akan taat pada Allah karena mereka tidak ingin Allah jauh sampai nafas berakhir. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.